Tidak bisa berkutik. Jo Yeon-ho mendorong pintu begitu kuat. Dia berdiri di ambang pintu bersama Kim Soo-hyun yang berdiri di belakangnya. Wajah Jo Yeon-ho langsung berubah masam. Anak lelaki itu bersungut-sungut ketika melihat ayahnya duduk berdekatan dengan Su-yin. Beruntung Dae-hyun dan Su-yin segera menjauhkan diri sehingga Jo Yeon-ho tidak sempat untuk melihat mereka ketika berpelukan. Dasar tidak tahu malu, umpat Kim Soo-hyun dalam hati. Dapat melihat sekilas apa yang mereka baru saja lakukan. Dia merasa heran kenapa Su-yin lebih memilih Dae-hyun daripada dirinya. Jika hanya mengandalkan ketampanan, Kim Soo-hyun merasa jauh lebih tampan dari Dae-hyun. Banyak gadis yang mengejarnya. Untuk apa ayah berdekatan dengannya lagi? Tuduh Jo Yeon-ho dengan wajah memerah sambil berjalan mendekati ayahnya dengan menghentakkan kakinya begitu kuat. Hentakan suara sepatu yang ditimbulkan Jo Yeon terdengar cukup keras. Ayah hanya sedang membahas pekerjaan, dusta Dae-hyun karena tidak mungkin mengatakannya dengan jujur. Sayang, kemarilah. Dae-hyun menepuk pangkuannya agar Yeon-ho duduk di sana. Ayah, jangan dekat lagi dengannya, larang Jo Yeon-ho sambil melirik Su-yin dengan tatapan sinis. Kim Soo-hyun dengan santai melangkah masuk sambil memasukkan tangannya ke dalam kantong. Memandang Su-yin yang tertunduk, sungguh sebenarnya dirinya tidak tega dan menyesal karena sudah berbicara ketus. Namun hanya itu cara agar Su-yin tersadar atas tindakannya yang salah. Sebaiknya aku keluar saja, Tuan, pamit Su-yin karena tidak ingin membuat keributan di antara mereka. Baru saja Su-yin hendak melangkah, ternyata ada seseorang yang membuka pintu. Sehingga langkah kaki Su-yin terhenti. Yeon-ho, ternyata kau di sini. Ibu mencarimu sejak tadi, ujar Airi yang memandang wajah sendu di depan putranya. Jo Yeon-ho lantas turun dari pangkuan Dae-hyun dan berlari-lari kecil ke arah Airi. Lalu memeluk kakinya dengan erat. Ibu, aku minta maaf karena sudah tidak menuruti perkataan ibu untuk menemui ayah, ucap Yeon-ho sambil menengadahkan wajahnya. Tidak apa-apa, sayang. Ibu juga minta maaf karena melarangmu untuk bertemu dengan ayahmu, ucap Airi dengan begitu lembut dan senyuman hangat. Lalu berjongkok untuk mensejajarkan tubuhnya dengan tinggi Jo Yeon-ho. Dae-hyun hanya memandang sikap Airi kepada putranya dengan tatapan rumit. Pantas saja Yeon-ho luluh dan menurut dengan semua ucapannya. Ternyata Airi sudah merubah 180 derajat sikapnya kepada Jo Yeon-ho. Sikap seperti inilah yang dulu sangat diimpikan oleh putranya. Terima kasih, Bu. Jo Yeon-ho mencium pipi Airi secara bergantian pada kedua sisinya. Nenek bilang ayah mengajakmu pergi ke Lotte World. Apa kalian sudah pergi ke sana dan tidak mengajak ibu? Airi memasang wajah pura-pura cemberut di depan putranya. Belum, karena dia terus mengganggu ayah, tukas Jo Yeon-ho sambil menunjuk ke arah Su-yin. Su-yin hanya ternganga ketika Yeon-ho menunjuk dirinya sebagai dalang. Kau tidak boleh berbicara seperti itu karena wajar mereka dekat. Su-yin adalah sekretaris ayahmu, ujar Airi seraya melirik Su-yin dengan rasa senang. Kenapa tidak ibu saja yang menemani ayah bekerja? Ibu juga pasti pintar melakukannya, usul Yeon-ho. Ibumu seorang model, Yeon-ho. Dia tidak cocok menjadi seorang sekretaris, tolak Dae-hyun dengan tegas. Dia tidak akan membiarkan Airi benar-benar menguasainya. Tidak masalah, karena aku bisa melakukan semuanya dengan benar, ujar Airi. Sekali lagi aku tidak akan melakukannya. Seperti tidak ada karyawan lain saja sehingga menjadikanmu sebagai sekretaris, ucap Dae-hyun sambil mendengus dan memandang Airi dengan tatapan tidak suka. Ayah, katanya tadi mengajakku ke Lotte World. Ayo kita berangkat sekarang juga, rengek Jo Yeon-ho yang sudah tidak sabar ingin ke sana lagi karena waktu itu sudah malam dan merasa belum puas berkeliling wahana. Dae-hyun hendak menolak tapi tidak mungkin karena ini salah satu cara agar Yeon-ho kembali dekat dengannya. Ayo kita berangkat, ajak Dae-hyun sembari memandang wajah Su-yin dengan tatapan sendu. Su-yin, sebaiknya kau pulang saja atau membantu pekerjaan Kim Soo-hyun. Dae-hyun harus menemani Jo Yeon-ho sore ini, sindir Airi secara halus. Ingin mengatakan jika Dae-hyun tidak akan berkutik dengan semua permintaan Jo Yeon-ho. Su-yin hanya diam saja sambil memandang Airi. Kali ini tidak akan terbawa emosi karena sudah tahu akal busuknya yang berniat untuk membuat hatinya panas. Su-yin, kau bisa pulang. Lagi pula tidak ada pekerjaan untuk hari ini. Sampai bertemu besok pagi, ujar Dae-hyun halus kemudian berjalan pergi. Iya, Tuan. Sejujurnya Su-yin merasa ulu hatinya sakit melihat mereka pergi bersama tapi memangnya apa yang bisa dilakukan. Dirinya hanyalah seorang simpanan yang tidak bisa terlalu banyak menuntut. Su-yin dan Kim Soo-hyun masih berdiri di tempatnya sambil memandang mereka semua yang sudah hilang di balik pintu. Su-yin menghela nafas berat kemudian membungkukkan tubuhnya untuk meraih tas yang tergeletak di sofa. Dia hanya diam saja ketika melewati Kim Soo-hyun. Apakah kau tidak sadar juga dan tidak ingin menyerah? Seharusnya kau tahu jika Dae-hyun sudah memiliki istri. Ucapan Kim Soo-hyun menghentikan langkah Su-yin. Tubuhnya gemetar karena baru saja tahu jika Kim Soo-hyun mengetahui hubungannya dengan Dae-hyun. Dae-hyun itu memiliki seorang anak yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Kau pasti tahu akan hal itu, terang Kim Soo-hyun untuk semakin memperjelas ucapannya. Su-yin mengeratkan cengkraman pada tali selempang tasnya. Sebaiknya kau lupakan dia dan mencari pria lain saja.
Berapa banyak uang atau harta yang Daehyun berikan sehingga kau mau menikah dengannya? Sindir Kim Soo-hyun sambil berdecak. Ada sesuatu yang menusuk begitu dalam di rongga dadanya ketika mendengar perkataan Kim Soo-hyun. Apakah dirinya serendah itu sehingga semua orang mengira hanya karena demi uang? Su-yin tak kuasa menahan air matanya hingga ada setetes yang mengalir. Memang benar adanya jika dirinya hanya sebagai bentuk balas budi. Namun itu karena terpaksa. Su-yin akhirnya memberanikan diri untuk membalikkan tubuhnya ke arah Kim Soo-hyun. Kau mengetahui jika aku sudah menikah dengannya? Tanya Su-yin dengan terbata. Hanya orang bodoh yang terlalu lama tidak mengetahuinya, ucap Kim Soo-hyun dengan nada dingin. Kalian sungguh tega membohongiku selama ini. Amarah kini mulai merasuki jiwa Kim Soo-hyun. Dengan gerakan cepat sudah memepetkan tubuh Su-yin hingga ke dinding. Tatapannya tajam dan berapi-api. Bab 402 ingin tahu rasanya. Su-yin berusaha mendorong tubuh Kim Soo-hyun tapi pria itu cukup kuat mencengkram lengannya hingga membuatnya tidak bisa berkutik. Melihat tatapannya yang tajam membuat tubuh Su-yin gemetar. Soo-hyun, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, teriak Su-yin dengan sekuat tenaga memberontak. Katakan, kenapa kau lebih memilih Daehyun daripada diriku? Apa kelebihannya sehingga kau rela menjadi wanita rendahan? Teriak Kim Soo-hyun dengan amarah yang sudah di ambang batas. Kepalanya terasa panas dan ingin meledak sudah sejak beberapa hari yang lalu ingin dilampiaskan. Plak, sebuah tamparan cukup keras mendarat di pipi Kim Soo-hyun. Sekuat tenaga Su-yin meronta dan akhirnya berhasil melepaskan salah satu tangannya. Kim Soo-hyun tertunduk sambil memegang pipinya yang masih terasa panas. Tamparan itu tidak seberapa sakitnya dibandingkan pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Beraninya tangan kotormu menyentuhku, teriak Kim Soo-hyun tepat di depan wajah Su-yin sambil meninju dinding tepat di samping kepala Su-yin. Merasa sudah sangat geram, Kim Soo-hyun malah menarik tangan Su-yin dan menyeretnya ke dalam kamar yang ada di ruangan itu. Su-yin mencoba menahan dengan berpegangan pada pintu dengan kuat tapi Kim Soo-hyun terlalu kuat menarik tangannya. Kim Soo-hyun, hentikan. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Seru Su-yin ketika tubuhnya sudah terhempas cukup keras di atas ranjang hingga punggungnya terasa cukup sakit. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya seorang istri Daehyun ketika berada di atas ranjang, ucap Kim Soo-hyun dengan seringai liciknya. Ia seperti sudah kehilangan kesadaran kali ini. Su-yin merasakan dia bukanlah seperti Kim Soo-hyun yang dikenalnya. Dia sangat berbeda, tatapan dan cara berbicaranya seperti orang yang kerasukan. Apa yang kau ucapkan? Jaga mulutmu, teriak Su-yin dengan marah. Katakan saja berapa banyak uang yang Daehyun berikan setiap satu malam yang kau habiskan bersamanya. Biarkan aku akan membayar 3 kali lipatnya, cibir Kim Soo-hyun dengan tatapan jijik melihat ke arah Su-yin. Kami saling mencintai dan aku bukan wanita murahan yang menjalin hubungan dengan seorang pria karena uang, ucap Su-yin dengan nada tinggi. Rambutnya acak-acakan dengan keringat yang membasahi wajahnya. Banyak wanita jalang sepertimu di dunia ini yang mengatakan menjalin hubungan dengan pria kaya karena cinta. Padahal kalian hanya ingin menguras harta mereka saja, ucap Kim Soo-hyun dengan tersenyum miring dan meremehkan. Setiap kata yang diucapkan Kim Soo-hyun seperti pedang tumpul yang menghunus dadanya. Mencabik-cabik hatinya yang memang begitu rapuh. Cukup, Kim Soo-hyun. Tak puaskah kau mengatakan semuanya? Seru Su-yin dengan bulir bening yang perlahan membasahi pipinya. Jangan menangis, sayang. Aku hanya mengucapkan apa yang aku pikirkan. Kim Soo-hyun menyusuri wajah Su-yin dengan jarinya dengan begitu lembut hingga Su-yin memejamkan matanya. Su-yin tidak bisa berbuat apa-apa karena Kim Soo-hyun mengungkungnya dan mencekal kedua tangannya di atas kepala. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kim Soo-hyun, sadarlah. Aku ini istri saudaramu. Jika Daehyun tahu kau berbuat seperti ini pasti dia akan sangat marah dan menghajarmu. Ancam Su-yin sembari terus berupaya melepaskan diri. Aku tidak peduli jika dia marah. Kau harus mencicipi mana yang lebih nikmat, aku atau dia. Kim Soo-hyun benar-benar sudah kehilangan kendali atas dirinya. Kau memang sudah gila, ucap Su-yin. Aku memang gila karena tergila-gila padamu, ucap Kim Soo-hyun sembari terkekeh. Tolong, teriak Su-yin sekuat mungkin, berharap jika ada seseorang yang menyelamatkannya dari situasi seperti itu. Diamlah, karena tidak akan ada yang menolongmu, ujar Kim Soo-hyun sambil memicingkan matanya. Ia seperti seekor serigala yang kelaparan. Kim Soo-hyun hendak menempelkan bibirnya di bibir Su-yin tapi beruntung Su-yin bisa mengelak dengan memalingkan wajahnya ke samping. Kau tidak perlu menolaknya karena setelah ini pasti kau akan meminta lebih dariku, ucap Kim Soo-hyun dengan sinis. Aku ini kakak iparmu, seharusnya kau memiliki sopan santun, ujar Su-yin sembari terus meronta dengan sekuat tenaganya. Kau bukan kakak iparku, kau hanyalah wanita murahan yang hadir dalam kehidupan kami, ucap Kim Soo-hyun dengan nada dingin. Lalu kenapa kau mencintaiku jika aku memang murahan? Tukas Su-yin dengan hati yang terasa sudah mulai mendidih. Itu karena kau menipu kami. Su-yin akhirnya menendang bagian perut Kim Soo-hyun dengan sekuat tenaga hingga ia terjengkang ke lantai, ketika lengah dikuasai omesi. Sial, ternyata kau sangat liar, pantas saja Daehyun tergila-gila kepadamu dan hendak menceraikan Aeri. Kim Soo-hyun berusaha bangkit berdiri.
Su Yin kini sudah turun dari ranjang berusaha menjauh dan berjalan menuju pintu. Hingga akhirnya berhasil memutar kenop pintu. Namun sayang sekali ternyata pintu terkunci. Sial, gumam Su Yin sembari terus berusaha memutarnya. Dasar wanita murahan. Kim Su Hyun mencekal tangan Su Yin, menariknya kemudian menghempas kain kembali ke atas ranjang. Su Yin beringsut mundur sambil menutupi dada dengan kedua tangannya. Tatapan Kim Su Hyun seperti menelanjangi tubuhnya. Kim Su Hyun kemudian melepaskan jasnya dan melemparkannya ke sembarang arah. Su Hyun, apa yang akan kau lakukan? Su Yin terbelalak lebar melihat Kim Su Hyun yang sudah berhasil melepaskan satu persatu kancing bajunya dengan posisi mengungkung tubuhnya. Aku hanya ingin tahu kenapa kau memilih Dae Hyun daripada diriku. Apa sebenarnya kelebihannya? Tolong, tolong. Su Yin berusaha untuk berteriak meminta tolong kembali. Dia tidak ingin Kim Su Hyun melakukan hal buruk kepadanya. Apa kau tidak bisa diam? Bentak Kim Su Hyun karena merasa kesal dengan Su Yin yang terus meronta dan berteriak. Aku akan diam jika kau melepaskanku, ucap Su Yin sambil menggeser tubuhnya agar bisa terlepas. Aku tidak akan melepaskanmu kali ini. Jika Dae Hyun saja bisa mendapatkanmu aku juga harus bisa. Sebaiknya kita nikmati saja permainan ini, ujar Kim Su Hyun seraya menggertakkan giginya kuat-kuat. Kim Su Hyun yang sudah kehilangan akal sehatnya, lantas menarik baju yang dikenakan Su Yin dengan begitu kuat hingga robek. Beruntung Su Yin memakai baju berlapis sehingga masih memiliki penghalang yang menutupi beranya. Su Yin menggelengkan kepalanya dengan air mata yang tumpah. Meski dirinya bukan perawan lagi tapi Su Yin hanya ingin menyerahkan dirinya untuk suaminya saja. Su Hyun, aku mohon lepaskan aku, pinta Su Yin dengan mata terpejam ketika Kim Su Hyun hendak melepaskan sabuk yang melingkar di perutnya. Layani aku satu kali saja, sayang. Karena kau pasti akan menyukainya, ucap Kim Su Hyun sembari tersenyum miring dengan seringai yang menakutkan. Bab 403 merasakannya berulang kali. Kim Su Hyun tidak mendengarkan apa yang Su Yin ucapkan meski sudah memohon agar dilepaskan. Pria itu benar-benar sudah dibutakan oleh cinta yang tidak terbalas. Su Hyun, sadarlah, masih banyak wanita di dunia ini yang ingin hidup bersamamu, ujar Su Yin sebisa mungkin mengingatkannya. Aku tidak peduli karena hanya kaulah yang aku inginkan, ucap Kim Su Hyun dengan tegas tepat di depan wajah Su Yin sehingga bisa merasakan hembusan nafasnya yang membara. Brak, terdengar pintu yang ditendang begitu kuat hingga terbuka lebar. Bak, seorang pria yang baru masuk lantas memukul punggungnya Kim Su Hyun hingga ia tersungkur ke lantai dan cekalan tangannya pada Su Yin terlepas. Gong Yo hendak-hendak menyerahkan laporan kepada Dae Hyun ketika mendengar suara seorang gadis meminta tolong. Sehingga dengan sekuat tenaga berhasil mendobrak pintu. Gong Yo menghampiri Kim Su Hyun kemudian meninju wajahnya dengan kepalan tangan yang cukup keras. Hingga membuat Kim Su Hyun tersungkur dengan darah yang keluar dari sudut bibirnya. Untung kau direktur di sini. Jika bukan, sudah kuhabisi nyawamu, ancam Gong Yo ketika hendak mendaratkan pukulannya kembali. Tuan Gong Yo, Su Yin segera duduk di tepian ranjang sambil merapatkan tubuhnya dengan pakaian yang sudah robek. Berusaha menutupi dadanya yang terbuka dengan kedua tangan. Kau tidak apa-apa. Gong Yo menghampiri Su Yin sambil memandang ke arah Kim Su Hyun yang masih berusaha untuk bangun. Beraninya kau menggangguku, ujar Kim Su Hyun dengan amarah yang memuncak. Apakah seperti ini kelakuan seorang pemimpin hotel? Ingin membuat malu dan menghancurkan reputasi hotel, cibir Gong Yo sembari mendengus. Aku juga sebentar lagi akan mengundurkan diri, ucap Kim Su Hyun seraya bangkit berdiri. Tubuhnya limbung berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Pukulan Gong Yo sedikit menyadarkannya dengan apa yang baru saja dilakukan. Tiba-tiba saja hatinya terenyuh melihat Su Yin yang terisak di tepian ranjang. Apa yang baru saja aku lakukan? Gumam Kim Su Hyun sambil menahan rasa perih di sudut bibirnya. Sebaiknya kita keluar dari sini. Jika dia berani macam-macam akan kupastikan dia tidak akan hidup lagi, ujar Gong Yo sembari memandang Kim Su Hyun dengan tatapan tajam. Jika tidak ingat dia adalah pemimpin hotel sudah dipastikan tadi membuatnya babak belur. Gong Yo melepaskan jasnya, lalu memakaikannya di pundak Su Yin. Kemudian menuntunnya untuk keluar dari ruangan itu. Su Yin, tunggu, aku tidak bermaksud melakukannya, ucap Kim Su Hyun dengan rasa menyesal karena sudah hampir kehilangan kendali atas dirinya. Ia masih terduduk sambil mengulurkan tangannya. Su Yin, maafkan aku, ucap Kim Su Hyun dengan rasa penuh sesal. Ia mengusap rambutnya secara gusar dan meninju dinding dengan kuat. Gong Yo membawa Su Yin ke dalam sebuah kamar yang ada di hotel. Lalu mendudukkannya di tepian ranjang, karena tidak mungkin membawanya keluar dari hotel dengan pakaian yang robek. Tetaplah di sini, aku akan keluar sebentar untuk mencari pakaian untukmu, ujar Gong Yo. Su Yin hanya menganggukkan kepalanya. Pandangannya kosong ke sembarang arah. Ia tidak pernah menyangka jika Kim Su Hyun hampir saja melecehkannya. Seorang pria yang tadinya sangat baik kepadanya kini merendahkannya. Mengatakan jika dirinya adalah seorang wanita yang murahan. Su Yin terisak mengingat kata demi kata yang pria itu lontarkan. Hatinya terasa sakit dan sesak. Apakah dirinya terlalu murahan sehingga orang-orang selalu merendahkannya? Tangannya kini memerah karena bekas cekalan Kim Su Hyun yang begitu kuat.
Bajunya tak berbentuk lagi karena Kim Soo-hyun merobeknya secara paksa dipenuhi amarah. Sakit rasanya harus mengalami kejadian seperti itu berulang-ulang. Su-yin merutuki dirinya sendiri yang terlalu lemah dan tidak bisa diandalkan. Ceklek, Su-yin langsung beringsut mundur ketika pintu terbuka. Merapatkan tangannya pada jas yang membalut tubuhnya. Tak dapat dipungkiri jika dirinya merasa trauma dengan pria asing. Gong Yo mengerutkan keningnya ketika melihat Su-yin yang tampak ketakutan melihatnya. Dia hanya menghela nafas panjang sambil memijat pelipisnya. Tidak perlu takut, aku tidak akan menyakiti dirimu, ujar Gong Yo yang perlahan berjalan mendekati Su-yin. Namun Su-yin justru berdiri. Aku hanya memberikan ini, pakailah, setelah itu aku akan mengantarmu pulang, tukas Gong Yo sambil menyerahkan paper bag kepada Su-yin. Su-yin hanya diam saja tanpa sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Dengan langkah cepat segera ke kamar mandi untuk mengganti baju, lalu membasuh wajahnya agar terasa segar. Su-yin tidak tahu nantinya akan bercerita atau tidak kepada Dae-hyun tentang masalah tadi. Jika menceritakan semuanya, maka mereka akan berselisih dan Su-yin yakin jika suaminya pasti akan marah dan mengamuk. Su-yin bersandar pada dinding dengan pikiran yang masih kacau dan tidak menyangka kejadian itu akan terjadi. Tok, tok, tok. Su-yin, apa kau baik-baik saja di dalam? Tanya Gong Yo yang cemas terjadi sesuatu pada Su-yin karena hanya mengganti baju seharusnya tidak membutuhkan waktu sampai setengah jam. Su-yin terkesiap dari lamunannya tapi tidak menjawab pertanyaan Gong Yo. Ia hanya menghidupkan keran di wastafel untuk mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Tidak berapa lama akhirnya Su-yin keluar dan sudah menyisir rambutnya dengan tangan. Gong Yo memandang Su-yin dengan perasaan campur aduk dan rumit. Tak dapat dipungkiri ia merasa sangat iba dengan gadis itu. Begitu banyak pertanyaan kini hadir dalam benaknya. Namun Gong Yo mengurungkan niatnya, sepertinya saat ini bukan waktu yang tepat. Su-yin, biarkan aku mengantarmu, ujar Gong Yo. Terima kasih, Tuan, tapi aku bisa pulang sendiri, tolak Su-yin. Tanpa mengatakan apapun lagi, segera keluar dari kamar itu. Su-yin terkejut bukan kepalang ketika melihat ada Chang Yuan yang berdiri di depan pintu. Asisten Chang, gumam Su-yin dengan mata yang terbelalak. Mari Nona, saya antarkan pulang, ujar Chang Yuan dengan sopan. Baiklah, ujar Su-yin. Setidaknya jika diantar oleh Chang Yuan terasa lebih nyaman dan tidak perlu merasa takut. Apakah dia tahu tentang kejadian tadi? Batin Su-yin, jika Chang Yuan tahu maka suaminya pasti sudah tahu. Gong Yo hanya mengamati punggung Su-yin yang perlahan susah menjauh dari jangkauannya. Sebenarnya ada hubungan apa di antara mereka? Gumam Gong Yo, namun segera melangkah pergi menuju ke ruangannya. Dia juga harus berbalik ke ruang kerja Dae-hyun karena berkasnya tadi ketinggalan di sana. Su-yin hanya diam sambil mengamati langit dari kaca mobil yang tampak mendung dan salju mungkin sebentar lagi akan turun. Maaf, saya tadi tidak bisa membantu Nona, ucap Chang Yuan untuk memecah keheningan. Tidak apa-apa, Asisten Chang. Aku juga tidak mengira jika Kim Soo-hyun hampir berbuat sejauh itu, ucap Su-yin dengan wajah getir. Apa semua orang mengetahui hal itu? Imbuh Su-yin. Hanya beberapa, tapi aku sudah mengancam mereka agar tutup mulut, sahut Chang Yuan. Apakah Dae-hyun mengetahui hal ini? Inilah yang paling ingin diketahui Su-yin. Aku sudah memberitahu Tuan, Nona, ini adalah hal penting sehingga tidak mungkin membiarkan Tuan tidak mengetahuinya, ujar Chang Yuan dengan pandangan fokus ke depan menatap jalanan yang sudah mulai gelap. Kenapa kau terburu-buru mengatakannya? Jika Dae-hyun tahu pasti dia akan marah, ucap Su-yin sambil tertunduk lesu. Tuan Dae-hyun berhak tahu secepatnya masalah ini. Jangan sampai dia tahu dari orang lain karena akan jauh lebih marah nantinya. Chang Yuan lebih tahu bosnya yang akan marah jika tidak diberitahu ada masalah yang melibatkan dirinya. Su-yin hanya menghelat nafas berat karena Dae-hyun sudah terlanjur tahu. Padahal dia berniat ingin menyembunyikannya untuk sementara waktu. Tidak ingin jika mereka sampai bertengkar hanya karena dirinya. Bab 404 Ancaman Aeri. Ada perasaan tidak tenang kali ini yang sejak tadi Dae-hyun rasakan begitu meninggalkan hotel. Seperti ada sesuatu yang buruk terjadi. Meski tubuhnya berada di wahana permainan tapi pikiran Dae-hyun terus mengingat keberadaan Su-yin. Ayah, aku ingin menaiki permainan itu, ujar Jo Yeon-ho sambil menunjuk salah satu permainan yang ada di sana. Anak itu terlihat sangat senang karena bisa pergi bersama kedua orang tuanya. Ia tidak perlu lagi merasa iri dengan anak yang lain. Naiklah bersama ibumu saja, sahut Dae-hyun sambil memandangi layar ponselnya. Ibu, ayo kita naik, ajak Jo Yeon-ho. Sebaiknya kau sendiri saja, lihatlah di sana hanya ada anak-anak yang menaikinya, bujuk Airi sambil menunjuk beberapa anak-anak yang menaiki kuda-kudaan. Baiklah, tapi kalian harus tetap di sini untuk melihatku. Tentu saja, ujar Airi seraya melambaikan tangannya ketika Jo Yeon sudah berhasil naik yang dibantu oleh pekerja wahana. Dae-hyun, bisakah kau fokus bersama kami di sini? Kenapa kau tampak lebih fokus pada ponselmu sejak tadi? Ujar Airi yang mulai merasa kesal. Untuk apa mereka bersama jika sejak tadi Dae-hyun selalu memandang layar ponselnya hingga berulang kali. Bahkan ketika diajak ngobrol akan menjawab sesuka hatinya. Yang penting aku di sini bersama kalian.
Kau tidak perlu repot-repot dengan apa yang aku lakukan, ujar Daehyun dengan nada datar. Jika tidak terlanjur sudah berjanji dengan Jo Yeon-ho, dia juga enggan pergi bersama Aeri. Apakah kau mencemaskan sekretaris kesayanganmu itu? Cibir Aeri dengan sinis. Kalau iya memangnya kenapa? Apa kau merasa keberatan? Ujar Daehyun dengan santai. Aeri ternganga mendengar jawaban Daehyun yang tidak menyanggah sama sekali dengan tuduhannya. Tentu saja aku keberatan, statusku masih menjadi istri sahmu. Istri mana yang akan diam saja jika suaminya memikirkan wanita lain, ucap Aeri dengan nada meninggi. Kalau begitu, kau tidak usah membuat perceraian kita menjadi sulit jika kau keberatan. Jika kita bercerai kita bebas menentukan kehidupan masing-masing untuk kedepannya, tukas Daehyun. Mereka berdiri memiliki jarak beberapa meter dengan wahana permainan yang dinaiki Jo Yeon-ho. Sehingga Daehyun tidak perlu khawatir putranya akan mendengar. Lihatlah aku akan mengatakannya kepada ibu jika kau memiliki hubungan dengan gadis itu, ancam Aeri dengan senyum penuh kemenangan. Silahkan saja jika kau ingin mengatakannya karena aku sama sekali tidak keberatan jika ibu tahu, ucap Daehyun sembari tersenyum miring mencibir ancaman Aeri yang tidak berarti apa-apa untuknya. Kau memang sangat keterlaluan. Bisa-bisanya kau berkata seperti itu, ucap Aeri dengan emosi yang sudah mulai meninggi. Kita sudah sama-sama tahu jika kau dan aku memang tidak ada yang setia. Kita sama-sama ingin terbebas, sehingga biarkan Jo Yeon-ho dekat denganku lagi. Aku tidak akan pernah bercerai denganmu. Jika kau ingin menikah dengannya silahkan saja. Yang terpenting aku tidak akan membiarkan Yeon-ho jatuh ke tangan kalian, ucap Aeri dengan wajah yang sudah merah padam menahan rasa kesalnya. Hal inilah yang semakin mempersulit perceraian mereka karena salah satu di antara mereka tidak ingin bercerai. Apalagi jika sampai hak asuh Yeon-ho jatuh ke tangan Aeri, orang tuanya tidak akan tinggal diam karena kelak putranya yang akan mewarisi hotel. Baiklah, kita lihat saja nanti, ujar Daehyun dengan seringainya. Jika kau tidak ingin bercerai maka bersiaplah sebentar lagi aku akan memberikan kejutan untukmu, batin Daehyun sembari mendengus. Daehyun segera melihat layar ponsel ketika merasakan getaran di tangannya. Ada apa, asisten Chang? Daehyun segera menjawab panggilan karena dia pikir tadi adalah Suyin. Ada sesuatu yang terjadi pada Nona, Tuan, ucap Chang Yuan dengan hati-hati. Apa? Daehyun langsung berdegup kencang ketika mendengar ucapan Chang Yuan tentang istri kecilnya. Chang Yuan segera menjelaskan sedikit yang terjadi pada Suyin. Baiklah, aku akan segera ke sana, ujar Daehyun dengan tangan yang sudah mengepal erat. Dadanya naik turun merasakan emosi yang naik. Aeri yang melihat Daehyun memasang wajah merah padam, hanya mengerutkan keningnya. Ayah, sekarang ayo kita ke sana lagi. Jo Yeon-ho baru saja turun dari wahana permainan tapi sudah meminta naik lagi. Sebaiknya kau naik bersama ibumu saja, ujar Daehyun. Daehyun, tak bisakah kau meluangkan waktu untuk Yeon-ho sehari saja? Namun jika kau sibuk pergilah, kami tidak akan mengemis untuk ditemani, ancam Aeri. Baiklah, kalau begitu aku pergi sekarang juga karena aku ada urusan. Selamat bersenang-senang, pamit Daehyun lalu benar-benar pergi meninggalkan mereka. Sial, gumam Aeri dengan geram karena ancamannya malah membuat Daehyun pergi. Padahal tadi hanya sekedar ingin menggertak saja tapi tidak sangka harus berakhir seperti ini. Ayo, Bu, rengek Jo Yeon-ho sambil menarik pergelangan tangan Aeri agar mengikutinya. Aeri ingin marah tapi tidak mungkin karena jika Jo Yeon-ho membencinya, akan semakin sulit untuk bertahan. Sebentar lagi sebaiknya kita pulang karena sudah malam, ujar Aeri dengan wajah masam. Daehyun langsung melajukan mobilnya menuju Villa Pyeongchangdong. Kim Soo-hyun, ujar Daehyun dengan geram sambil memukul setir kemudi. Jika sampai terjadi sesuatu pada istrinya maka habislah adiknya. Tidak peduli jika mereka bersaudara tapi jika menyangkut Suyin dirinya akan membuat perhitungan. Tidak lama kemudian Daehyun sudah sampai di villa. Dia lantas turun dengan terburu-buru dan menaiki tangga untuk memastikan keadaan istri kecilnya. Suyin baru saja keluar dari kamar mandi dengan rambut yang digulung dengan handuk kecil. Tubuh kecilnya hanya mengenakan handuk sebatas lutut. Dirinya mematut di cermin mengamati pundaknya yang memerah karena cengkraman Kim Soo-hyun yang begitu kuat. Di dadanya juga terdapat bekas cakaran ketika Kim Soo-hyun secara paksa merobek pakaiannya. Ibu, aku ingin bersamamu saja, isak Suyin sambil terduduk di kursi yang terletak di depan meja rias. Lelah rasanya jika harus merasakan dilecehkan untuk yang kesekian kalinya. Suyin, ujar Daehyun yang langsung menghampiri istrinya dengan cepat lalu berlutut di depannya. Sayang, mana yang terluka? Ujar Daehyun panik sambil menyeka air mata yang mengalir di pipi Suyin. Suyin menggelengkan kepalanya pelan dengan mata yang masih berkaca-kaca. Daehyun lalu melihat warna merah bekas jari yang masih membekas di sana. Apa Kim Soo-hyun yang melakukan semua ini? Daehyun berdiri kemudian mengusapnya. Tenanglah, biarkan nanti aku akan membalas perbuatannya, ujar Daehyun dengan emosi ingin meninju wajah saudaranya. Suyin menyandarkan kepalanya di dada Daehyun untuk menghilangkan sedikit rasa trauma atas apa yang terjadi. Orang yang dekat dengannya bahkan berniat melecehkannya. Bab 405 Jangan pergi.
Dae Hyun lalu menuntun Su Yin untuk duduk di tepian ranjang agar bisa lebih leluasa memeluknya. Hatinya terasa pedih setiap mendengar isak tangis yang keluar dari bibir Su Yin. Ia tahu jika istrinya masih merasa ketakutan dan trauma. Dae Hyun meraih selimut yang terlipat di ujung ranjang untuk membalut tubuh Su Yin yang masih berada dalam dekapannya. Angin malam sepoi-sepoi masuk melalui lubang angin dan cukup membuat mereka kedinginan. Sayang, maafkan aku. Seharusnya tadi aku tidak meninggalkanmu di sana, ucap Dae Hyun sembari mengecup puncak kepala Su Yin berulang-ulang. Tak habis pikir jika Kim Soo Hyun berani melakukannya. Su Yin hanya terdiam sambil menenggelamkan wajahnya di dada Dae Hyun. Bulir bening itu kembali menetes meski sudah berusaha menahannya. Bersandar di dada suaminya membuat Su Yin merasa nyaman hingga ia memejamkan mata dan perlahan sudah tertidur. Dengkuran halus terdengar teratur dari bibirnya. Menyadari jika Su Yin sudah tertidur, Dae Hyun segera membaringkannya di atas ranjang. Lalu mengambil satu selimut kembali untuk menutupi tubuh Su Yin agar tidak kedinginan. Tangan Dae Hyun mencengkram spray dengan sangat erat. Rahangnya menegang hingga otot-ototnya tampak. Ia merasa marah membayangkan kemungkinan apa yang terjadi pada Su Yin hari ini. Kim Soo Hyun, akan kupastikan kau menyesal dengan apa yang telah kau lakukan kepada istriku, ucap Dae Hyun sembari menggertakkan giginya kuat-kuat. Dipandanginya wajah cantik Su Yin yang terpejam. Kelopak matanya terlihat memerah dan sembab. Dae Hyun merasa gagal menjadi seorang pria yang bisa menjaga istrinya. Bukannya membuat Su Yin bahagia, ia justru berulang kali membuat Su Yin meneteskan air mata kesedihannya. Kau harus membayar air mata yang keluar dari mata Su Yin. Dae Hyun segera bangkit karena tidak ingin menunggu terlalu lama untuk bertemu Kim Soo Hyun. Malam ini juga akan memberi pelajaran kepadanya. Dikecupnya dulu kening Su Yin sebelum berbalik untuk melangkah pergi. Baru saja satu langkah ada tangan yang terulur untuk menahannya pergelangan tangannya. Jangan pergi, ujar Su Yin dengan erat memegang tangan Dae Hyun. Ia tahu jika pria itu akan pulang ke UN Village dan akan membuat perhitungan kepada Kim Soo Hyun. Inilah yang Su Yin takutkan, mereka pasti akan terlibat baku hantam. Dae Hyun berbalik untuk memandang Su Yin dengan senyuman hangat lalu duduk di sisinya. Aku tidak akan kemana-mana, ujar Dae Hyun sembari membelai pipinya. Mungkin dia harus menahan emosinya sampai besok pagi. Lagi pula tidak mungkin meninggalkan Su Yin di saat kondisinya seperti itu. Apakah kau tadi akan pulang? Tanya Su Yin sambil mengerjapkan kedua bola matanya. Meski hanya tertidur sebentar tapi sudah bisa sedikit mengobati rasa trauma. Terlebih ada Dae Hyun yang kini berada di sampingnya. Su Yin merasa lebih aman dan tidak perlu takut lagi. Dae Hyun tidak dapat menyangkal jika dirinya memang sangat ingin bertemu dengan Kim Soo Hyun. Jangan terlalu emosi kepada adikmu, saran Su Yin sembari mengusap dada suaminya. Aku tetap akan memberi pelajaran kepadanya. Dia sudah sangat keterlaluan, untunglah kau tidak apa-apa. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk kepadamu? Dae Hyun memejamkan matanya sebentar untuk meredam gejolak yang membakar jiwanya. Aku tidak ingin kalian bertengkar hanya karena diriku, ucap Su Yin dengan tatapan nanar. Kami tidak akan bertengkar jika dia tidak membuat ulah, tukas Dae Hyun yang sudah merendahkan nada suaranya. Jangan membuat ibu merasa cemas dengan hubungan persaudaraan kalian. Ibu pasti akan merasa sangat sedih jika kalian bertengkar, ucap Su Yin dengan nada sendu. Dae Hyun memijat pelipisnya, bahkan di saat dia tersakiti Su Yin masih saja memikirkan orang yang telah menyakitinya. Itu tidak akan terjadi karena hubungan kami akan baik-baik saja, ucap Dae Hyun sembari tersenyum hangat untuk membuat istrinya tenang. Meskipun dia tidak akan diam saja nantinya. Apa kau sudah makan? Imbu Dae Hyun untuk mengalihkan pembicaraan. Su Yin menggelengkan kepalanya pelan. Baru teringat jika sejak siang belum makan. Kini cacing di perut Ni mulai minta jatah. Tunggu sebentar, aku akan mengambil piyama untuk kau pakai. Dae Hyun segera bangkit berdiri kemudian melangkah ke ruang ganti untuk mencari pakaian. Ia mendapatkan piyama berlengan panjang karena cuaca di luar sedang dingin. Kau ingin memakai sendiri atau aku yang akan memakaikan untukmu? Goda Dae Hyun agar suasana lebih mencair dan tidak tegang. Aku akan memakainya sendiri. Pergilah kau keluar, ujar Su Yin dengan mengulum senyum dan rona wajahnya yang memerah. Kita makan di rumah atau kau ingin makan di luar? Tanya Dae Hyun dengan dahi berkerut sebelum melangkah pergi. Di rumah saja, aku tidak ingin kemana-mana, sahut Su Yin. Baiklah, aku akan menyiapkannya. Dae Hyun segera mengganti bajunya terlebih dahulu sebelum turun untuk menyiapkan makan malam. Jangan terlalu lama di kamar karena aku ingin kau berada di dapur untuk melihatku memasak, pesan Dae Hyun sambil mengusap pipi Su Yin dengan ibu jarinya. Apakah kau ingin mengajarkanku memasak lagi? Tidak, kau tidak perlu memasak karena aku yang akan melakukan semuanya, ujar Dae Hyun. Kalau begitu, cepatlah aku sudah lapar, usir Su Yin karena Dae Hyun tak kunjung keluar dari kamar. Kau tidak sabaran. Dae Hyun segera pergi ke dapur kemudian mengeluarkan beberapa bahan dari dalam kulkas. Kebetulan malam ini Bibi Xia tidak berada di rumah karena salah satu anaknya sedang sakit. Sehingga belum tersedia makanan matang. Dae Hyun hanya mengenakan celana pendek dan baju yang begitu pas di tubuhnya. Kurang pantas sebenarnya seorang pria bertubuh kekar seperti dirinya berada di dapur.
Namun untuk istri tercinta semuanya ia lakukan dengan senang hati. Airi yang sudah menikah dengannya selama hampir 7 tahun bahkan tidak pernah mencicipi masakannya. Dae Hyun berdiri di depan meja dapur terdiam sambil memikirkan menu apa yang cocok dimakan saat cuaca dingin seperti ini. Dikarenakan tadi Suyin mengatakan sudah lapar, Dae Hyun membuat makanan yang cepat matang. Dae Hyun membuka rice cooker untuk melihat nasi dan terpikirlah untuk membuat kimchi bokkeumbap atau nasi goreng kimchi. Dae Hyun mulai mengupas bumbu serta bahan-bahan yang diperlukan. Baginya tidak sulit dan tidak perlu repot-repot melihat buku resep karena dulu Mang terbiasa membuatnya. Memiliki seorang istri yang kurang pintar dalam memasak membuat Dae Hyun merasa senang karena akan mudah memberikan kesan yang baik. Jarang-jarang ada seorang suami yang mau menyiapkan makan untuk istrinya. Selanjutnya bab 406 mengabulkan keinginan.